Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosid dengan NIM 2019 10 20 10 58. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang Particle Swarm Optimization atau PSO. Jadi di sini yang pertama pendahuluan. Particle Swarm Optimization atau PSO adalah salah satu teknik optimisasi yang digunakan dalam masalah pemrograman matematis. PSO pertama kali diperkenalkan oleh Eberhard dan Kennedy pada tahun 1995. Untuk cara kerja PSO, yaitu didasarkan pada perilaku kelompok serangga seperti lebah atau burung yang bekerja sama untuk mencari makanan. Setiap partikel dalam sistem PSO dianggap sebagai individu yang bergerak dalam ruang pencarian solusi dengan tujuan mencapai nilai optimal. Nah, mengapa PSO itu penting? Jadi di sini partikel swarm optimization penting karena memiliki beberapa keunggulan dan manfaat yang membuatnya relevan dalam berbagai bidang. Berikut adalah beberapa alasan mengapa PSO itu penting. Alasan yang pertama yaitu kemampuan menemukan solusi yang optimal. Yang kedua, kecepatan konvergensi. Kemudian untuk alasan ketiga, yaitu sederhana dan mudah diimplementasikan. Alasan yang keempat yaitu tidak bergantung pada informasi turunan. Kemudian yang kelima yaitu aplikasi yang luas. Kemudian prinsip kerja PSO. Setiap partikel dalam PSO memiliki posisi dan kecepatan saat ini, serta mempertimbangkan posisi terbaik yang pernah dicapainya, dan posisi terbaik yang pernah dicapai oleh seluruh partikel dalam sistem. Dalam setiap iterasi, partikel akan mengubah posisi dan kecepatannya berdasarkan pengaruh posisi terbaiknya sendiri dan posisi terbaik yang pernah dicapai oleh seluruh partikel dalam sistem. Proses ini akan berlanjut hingga nilai optimal ditemukan atau batas iterasi tercapai. Jadi apabila proses iterasi belum tercapai, maka prosesnya ini akan terus berlanjut. Nah, jadi di sini PSO memiliki kelebihan, yaitu PSO memiliki kemampuan untuk menemukan solusi optimal pada masalah yang kompleks dan non-linear dengan cepat. PSO juga dapat diterapkan pada berbagai jenis masalah optimisasi, termasuk optimisasi fungsi matematis, pengaturan parameter sistem, dan optimisasi desain teknik. Selain memiliki kelebihan, PSO juga memiliki kelemahan, yaitu PSO rentan terhadap masalah stagnasi, di mana partikel-partikel dalam sistem terjebak dalam area lokal dan gagal menemukan solusi yang lebih baik. Nah, kemudian pengaplikasian PSO sendiri yaitu yang pertama, optimisasi parameter dalam pembelajaran mesin. Kemudian yang kedua yaitu pengoptimalan jaringan saraf tiruan. Nah, jadi di sini PSO dapat digunakan untuk mengoptimalkan bobot dan arsitektur jaringan saraf tiruan. Kemudian yang ketiga yaitu pemodelan dan prediksi. Nah, jadi untuk pemodelan dan prediksi ini yaitu dapat digunakan untuk memodelkan berbagai fenomena kompleks. Misalnya PSO dapat digunakan untuk menemukan parameter dalam model matematika yang mewakili pertumbuhan populasi, pergerakan harga saham, dan atau prediksi cuaca. Kemudian yang keempat yaitu perencanaan rute. Nah, jadi untuk perencanaan rute sendiri itu dapat digunakan untuk mengoptimalkan rute dalam masalah transportasi dan untuk pengiriman barang atau perutean kendaraan. Kemudian yang kelima yaitu optimisasi tugas penjadwalan. Nah, jadi di sini PSO juga dapat digunakan sebagai pengatur penjadwalan sehingga eh, kita bisa melakukan penjadwalan dengan baik. Kemudian yang keenam yaitu desain optimal. Nah, jadi di sini PSO juga bisa digunakan misal digunakan dalam desain pembangunan. Nah,
Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi particle swarm optimization atau PSO adalah teknik optimisasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah optimisasi. Dalam PSO, setiap partikel dianggap sebagai individu yang bergerak dalam ruang pencarian solusi dengan tujuan mencapai nilai optimal. PSO memiliki kelebihan dan menemukan solusi optimal pada masalah yang kompleks dan non-linear dengan cepat. Namun, PSO juga memiliki kelemahan terkait dengan kemungkinan stagnasi dan ketidakpastian dalam menemukan solusi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang PSO. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.